pun deh. Amin, saudara. Nah, saudaraku, orang yang lahir baru itu orang yang mengutamakan perkara yang di atas. Ulangi tadi, baca dulu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, terus, melainkan yang tak kelihatan. Sebab karena yang kelihatan sementara, adalah sementara, terus, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan bukan kekal, kekal lagi. Oke, jangan meleset. Kekal bukan kekal. 2 Korintus pasal 5 tadi ayat 7. Hidup baru itu begitu, Pak. Ayat terus ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Not by, bukan karena not by melihat. sight, but by faith. Langit baru, bumi baru. Nah, kalau belum pecah telurnya, pikirnya di dunia ini, percaya deh. Bu, Pak, ini saya ulangi lagi supaya Anda jangan pikir saya ini ngajak Anda jadi kampungan ya. You mau punya rumah, punya mobil nggak salah, sesuai dengan kehendak Tuhan seberapa. Sekarang kalau penghasilanmu, dividenmu tiap bulan 200 miliar, lalu engkau punya rumah harga 3 miliar, kadang-kadang juga kurang gede ya, 10 miliar lah, you pantas dapat karena you juga kerja keras. Saya nggak menyalahkan. Amin. Tapi kalau dividenmu tiap bulan hanya cuma 200-300 juta, lalu rumah kamu maunya harga 3 miliar, itu kamse dan norje. Norak. Itu bukan bagianmu, amin. Kalau penghasilan Anda per tahun bisa ratusan miliar atau orang tua mau ratusan miliar, you naik mobil harga 3-4 miliar pun bukan masalah. Tapi kalau Anda penghasilan tiap bulan hanya 2 juta, naik minibus pun kurang ajar. Naiklah motor itu pun tahun lama. Loh, betul nggak? Dan waktu naik motor, jangan lihat motor orang lain, apalagi mobil orang lain. Ya Tuhan, kapan aku naik mobil? Nggak usah, di langit baru, bumi baru. Naik truk sekalian ntar di sono. Pak, emang di surga ada kendaraan? Masuk ngejelasin lagi nih Pak. Teknologi itu Tuhan yang ciptakan. Teknologi yang sempurna itu bayangkan betapa hebatnya. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi mendukung lingkungan yang tetap lestari. Itu di kerajaan Tuhan nanti, saudaraku. Nanti saja. Walaupun saya bilang nanti, di sini pun kita juga bisa punya rumah bagus, kamar mandi bagus, bisa berenang, bisa olahraga, bisa ngopi, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya iyalah, Tuhan kan mau Anda juga senang. Tepuk tangan dulu. Bukan oleh penglihatan tapi oleh iman. Lalu di 2 Korintus pasal yang ke-5 itu, orang yang lahir baru 9-10 berusaha berkenan. Nggak ada hal yang lebih menarik dalam hidup kita kecuali berkenan. Mau berkenan. Lalu yang ketiga, ayat 14 dan 15, mempertaruhkan hidup tanpa batas. Bapak Ibu, saya mau ngomong dengar, amin. Anda tahu teroris? Kehilangan saudara, kehilangan keluarga, dikejar-kejar kayak maling, betul nggak? Dia tetap bekerja keras, taruh bom di dadanya. Ngerti nggak nekatnya membela yang diyakini? Sekarang kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita. Kita yakin bahwa Dia Tuhan yang akan memerintah. Loh, kok kita tidak berani bertaruh untuk Dia? Halo? Ironis banget, saudaraku. Kok kita tidak berani bertaruh untuk Dia itu kenapa? Ragu-ragu. Kalau kita yakin Dia akan berkuasa nanti, kita bela Dia. Nah, kalau Tuhan sudah mati buat kita, kok kita nggak tahu budi ya? Kenapa kita nggak bela Tuhan ya? Amin.
Kenapa ya? Kenapa kita nggak bela Tuhan dengan segenap hati kita? Dia sudah mati buatku, sekarang aku harus sudah mati untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk dia. Kalau teroris bisa, kenapa kita tidak mencontoh semangatnya? Semangatnya, bukan kejahatannya, gairahnya. Dia bisa melepaskan semua kesenangan, berkorban demi apa yang diyakini. Saya juga bisa. Dan kita bisa buktikan suatu hari, ketika kita menutup mata, ternyata yang kita bela benar-benar Tuhan semesta alam. Saya tidak mau ya ngomong begini tujuannya sudah jadi jemaat Rehobot atau setia kepada saya atau memuji saya atau apa-apa, tidak ada. Sebagaimana saya memaksa diri mencambuk diri saya pukul diri saya tempeleng diri saya. Ayo kamu tunduk kepada Tuhan Yesus, ayo kamu bela dia, ayo kamu bela dia, ayo. Saya paksa diri saya, dan saya mau mengajak saudara. Saya nggak perlu diupahi saudara, nggak perlu. Saya cuma membuat Tuhan senang. Pasti kalau banyak orang menjadi prajurit-prajurit Kristus yang jadi pemenang-pemenang, yang dipilih jadi pemenang tadi untuk menjadi laskar-laskar Tuhan, Tuhan senang saya lakukan hal ini. Tepuk tangan. Makanya saudara sekalian, kalau saya nyanyi lagu ini sering saya pecah hati itu. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau iring dia sampai selama-lamanya. Hari-hari ini kan saya khotbah di audio saudara ya, di audio. Sambil saya khotbah gitu di ruangan kerja saya ya, saya khotbah kan, air mata saya berlinang-linang terus. Nah tapi orang nggak tahu kalau yang ngomong sedang nangis. Saya mikir gini, aku kayaknya nggak menderita deh. Rumahku baik, aku punya kendaraan sedan, sopir di sebelah saya tidur, buku-buku saya banyak, saya makan nggak kurang, kayaknya aku nggak menderita deh. Walaupun saya ke daerah, saya korbankan uang saya pribadi juga, tapi kayaknya itu bukan satu penderitaan loh. Nah, saya dapat kuncinya. Kalau Anda menderita untuk orang yang Anda cintai, itu bukan jadi penderitaan, malah jadi kesenangan. Tepuk tangan. Seperti satu peristiwa seorang wanita kecil umur 12-13 tahun gendong adiknya yang beda umur 2 tahun tapi makannya banyak, lumpuh, dia gendong. Orang bilang suruh jalan, nggak jalan deh, nggak mau, nggak usah om. Dia mau nonton misbar, gerimis bubar tahu ya, jauh jaraknya, mungkin hampir 1,5 kilo atau mungkin 2 kilo. Kenapa? Adiknya lumpuh. Dia tahu kalau adiknya senang, dia senang. Papa mamanya senang. Dan itu nggak jadi capek. Padahal beratnya adiknya bisa lebih berat dari dia loh. Dibawa begitu. Coba, kalau lihat begitu langsung hati kita, ya Tuhan, aku itu belum menderita loh. Orang yang lahir baru itu saudara, itu orang yang membela Tuhan tanpa batas. Dia nggak mungkin hidup untuk dirinya sendiri lagi. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin murtad, nggak mungkin. Nah saya harap saudara sampai kecintaan seperti ini. Sebab apapun yang Anda miliki, Anda akan lepaskan atau meninggalkan saudara. Siapapun dan apapun. Putuskan, aku menyenangi dunia yang akan datang. Aku memilih langit baru, bumi baru. Aku masih hidup, tetapi aku sudah mati. Kristus yang hidup dalam aku. Maka karakter Yesus baru bisa mengalir. Meskipun ada susah menderita dalam dunia, saya mau iring dia sampai selama-lamanya. Yang membuat kita tidak menderita untuk Tuhan adalah kita mau ini mau itu. Wah kalau mobil saya diganti, wah kalau saldo saya tambah lagi, wah kalau saya punya ini punya itu yang bikin kita nggak mau menderita buat Tuhan.
Padahal kalau kita rela berkorban buat Tuhan, sampai rupiah kita yang terakhir ya, tidak pernah kita jadi miskin. Nggak pernah kita jadi miskin. Makanya kita buktikan ya, kayak Rehobot begini, kotak di depan sana. Kebutuhan kita 2 miliar setiap bulan, 2,1 sekarang Pak Wiknya. Anda tahu nggak? Kita nggak pernah minus. Walaupun selalu tinggal 1,8, 2 miliar, besok lagi dipakai, bulan itu habis lagi, terus mengalir. Waduh, kenapa? Ini pekerjaan Tuhan, nggak perlu takut. Kita buktikan Allah itu hidup enggak? Sama dengan saudara, kalau hidupmu pekerjaan Tuhan, engkau di dunia hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, engkau akan dihidupi oleh Tuhan. Selalu jalan, memang nggak mulus terus, tapi nggak mungkin Tuhan tidak menopang saudara. Tidak mungkin. Apalagi kalau saudara punya banyak, tubuh sehat, uang banyak, Anda punya posisi yang baik, jangan dihabisi untuk kesenanganmu sendiri. Matikan dirimu dan biar Tuhan yang hidup di dalam dirimu, biar Tuhan yang hidup dan mengabdi kepada Bapa di surga dengan kualitas pengabdian seperti kualitas pengabdiannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara banyak tertawa bersama saya hari ini karena saya tahu saudara masih capek. Saya bicara walaupun sama ya ada lucu, ada ketawa, tapi lebih dari ini, kalau saya ngomong jujur, ikuti teladanku. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya tadi berbisik di situ, orang-orang ini akan jadi laskar-laskar Tuhan yang hebat. Jadi laskar-laskar Tuhan yang luar biasa. Tidak ada keuntungan buat saya pribadi. Untungnya hanya kalau saya bertemu dengan Tuhan dan saya mengatakan tugas saya sudah selesai Tuhan. Tidak seperak pun uang saya harapkan dari saudara. Tadi bicara-bicara itu kalau motivator saya diundang 75 juta. Kalau perlu saya bayar 75 juta. Tidak ada yang saya harapkan. Oh biar jemaat Tuhan buat banyak. Enggak. Supaya saudara betul menjadi orang-orang yang pantas jadi jago Tuhan, korpus delikti Tuhan. Bukan untuk sekedar saudara-saudara sekalian, bukan sekedar saudara-saudara sekalian menjadi orang Kristen. Anda orang yang dipilih, harus sampai tingkat mati buat Tuhan, dari dunia ini dan hidup untuk Tuhan. Saya juga belum sempurna saudara, tapi saya mengajak saudara. Dan kalau saya berbicara kepada saudara, Anda tahu dia ada di sini, dia tahu saya bohong atau tidak. Bapa di surga juga tahu saya serius atau tidak dengan pekerjaan ini. Banyak kesalahan yang telah saya lakukan di masa-masa lalu, saya tidak mau salah lagi ke depan. Saya tahu kesempatan saya juga singkat. Saya bersyukur seminar seperti ini bisa dikunjungi 1000 orang lebih, bayar lagi. Ini satu hal yang luar biasa. Dan Anda lihat orang tidak bergerak dari tadi sampai sekarang. Kalau kita bisa bangkit aja, kita mati kita bisa bangkit, kita udah bersyukur luar biasa. Kita bukan hanya bangkit, tapi kita masuk kerajaannya. Kita boleh masuk. Berapa harga yang kita bayar untuk berstatus anak Allah? Tak ternilai. Tapi dia berikan kita setalenta yang menyanggupkan kita untuk itu. Kalau kita memanfaatkannya, kita bisa masuk. Tapi kalau kita masih mau kesenangan sendiri, Anda akan menyesal selama-lamanya. Matikan dirimu, matikan kesenangan-kesenangan. Mari kita berdiri. Meskipun ada susah, meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus.
kelahiran baru. Dan saudara akan mengerti apa artinya dilahirkan baru. Cakrawala berpikirmu akan berubah. Jangkauan pandanganmu akan berubah. Bukan hanya masa depan di bumi, tetapi di balik kubur. Jangan berhenti berusaha. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dalam satu hari. Bagaimana, kapan aku bisa lahir baru? Berjalanlah terus, saudara. Berjalanlah terus. Nanti Tuhan akan menolongmu. Engkau dilahirkan oleh Allah. Dan engkau akan memiliki karakter ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini yang penuh berkat. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagimu Allah Israel. Kami dipaksa oleh keadaan untuk menjadi benar-benar benar. Dan Tuhan yang mengatur semua ini. Tuhan membawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.